فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ataupun sebelumnya saya tertafassahu, coba dirapatkan lagi, ada teman kita yang hanya bisa berdiri. Yang mana pada malam hari ini, mungkin setelah lama kita tidak bersua, setelah sekian waktu kita tidak bisa berjumpa, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak teman-teman kita, saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena musibah yang menimpa mereka, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia ini, walaupun kita semua sedang menunggu giliran untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang insya Allah bisa kita baca semua, yang kita semua bisa membacanya secara langsung di dalam Al-Quran dengan membaca terjemahannya, yaitu pada surat An-Nisa ayat 34, yang mana saya memberinya judul berupa sifat laki-laki sejati dan wanita salehah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 34. Semoga dari ayat ini yang kita semua bisa membacanya, yang kita semua bisa melihat artinya, kita bisa menilai diri kita sendiri. Apakah saya termasuk lelaki-laki itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga para ibu-ibu ataupun calon istri bisa menilai apakah saya termasuk wanita salehah yang dikatakan di dalam ayat tersebut. Ini yang kita inginkan, yaitu ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah, nasihat-nasihat yang kita dengar, yang pertama kita tujukan untuk diri kita sendiri, bukan kemudian menilai orang lain, bukan kemudian memvonis orang lain. Namun jangan-jangan ayat ini ditujukan untuk saya, jangan ayat ini menuntut saya, bukan dengan kita arahkan ke orang lain. Nah, marilah kita lihat satu persatu pembahasan dari surat An-Nisa ayat 34 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya wanita. Dan insya Allah ayat ini kita semua tahu, kita sudah pernah membacanya,
dan mungkin sering didengung-dengungkan ketika dalam urusan rumah tangga ataupun dalam urusan kepemimpinan secara keumumannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpinnya di atas perempuan. Baik. Karena apa? Karena apa Allah Subhanahu wa taala memilih laki-laki sebagai pemimpin wanita? Kita lanjutkan ayatnya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang ada pada diri laki-laki di atas para wanita. Ada kelebihan. Nah, kalau ada kelebihan ini ada pada diri kita, berarti satu langkah agar kita menjadi seorang pemimpin dalam keluarga sudah kita dapatkan. Nanti ada yang berikutnya. Kenapa kita dipilih jadi pemimpin sebagai laki-laki? Ada berikutnya. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada si laki-laki ini. Apa bentuk kelebihannya? Di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan apa yang dimaksud dengan kelebihan tersebut. Bil ilmi wal aqli wal wilayah wa ghairi dzalika. Kenapa? Kelebihan apa yang diberikan pada laki-laki sehingga dia pantas jadi pemimpin dalam keluarga? Bukan gara-gara ketampanannya, bukan gara-gara kegantengannya, tapi bil ilmi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia ilmu. Kalau ada yang bilang, Ustaz, bukankah para wanita juga banyak yang punya ilmu? Iya, benar. Tapi yang kita tahu para ulama salaf yang menyebarkan ilmu adalah laki-laki. Yang duduk di majelis ilmu mengajar besar-besaran laki-laki. Para wanita ilmunya difokuskan untuk mendidik anaknya. Yang tampil laki-laki. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada laki-laki berupa ilmu. Wal aql, kekuatan nalar logika, diberikan kepada laki-laki lebih daripada perempuan. Makanya dalam persaksian laki-laki dengan perempuan bandingannya 2:1. Satu laki-laki setara dengan 2 wanita dalam persaksian akad hutang piutang, akad jual beli, akad syarikah dan lain sebagainya. Mau jadikan saksi, panggil 2 laki-laki. Tidak ada 1 laki-laki dan 2 perempuan. Berarti di sini nalar laki-laki Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan pada dirinya. Yang ketiga, kelebihan berikutnya adalah wal wilayah, perwalian. Dalam Islam, syariat Islam, perwalian hanya pada pihak laki-laki. Sehebat apapun para wanita, setua apapun dalam kekerabatan, misalnya dalam persaudaraan, dia adalah saudara paling tua, saudari paling tua. Ini adik paling kecil, tapi sudah balik. Maka yang pantas jadi wali untuk kakak-kakaknya adalah dia. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada laki-laki. Al-ilm wal aql wal wilayah. Dan ini harus kita akui bahwasanya Islam memberikan hak yang lebih kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Adapun yang mengatakan hak perempuan lebih tinggi daripada hak laki-laki cuma satu golongan, Pak. Siapa, Pak? Yang mengatakan hak perempuan lebih tinggi daripada hak laki-laki? Cuma satu golongan. Siapa?
tukang sepatu, Pak. Ya kan? Tukang sepatu lah yang berani mengatakan hak perempuan lebih tinggi daripada hak laki-laki. Yang benar adalah sebenarnya hak laki-laki lebih tinggi daripada hak perempuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Jadi kalau bilang mana dalilnya? Kan kita kesamaan, kesetaraan gender. Tidak. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah." Dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Allah SWT mengatakan, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Perempuan itu berhak mendapatkan sesuai dengan kewajiban yang diberikan kepada laki-laki. Berhak mendapatkan perlindungan, nafkah dari pihak laki-laki sebagaimana dia telah menunaikan kewajiban dia kepada laki-laki. Walirrijali 'alaihinna darajah. Allah ingatkan, namun hak laki-laki ada satu derajat lebih tinggi daripada hak perempuan. Ini Allah SWT mengatakan. Jadi para wanita, ridholah dengan keputusan Allah, kodrat yang diberikan oleh Allah, bahwasanya antunna adalah orang yang wajib menunaikan hak yang lebih kepada suami karena tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Inilah kelebihan yang diberikan laki-laki untuk menjadi pemimpin perempuan. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-lakilah yang dituntut untuk menafkahi keluarga. Laki-lakilah yang dituntut untuk menafkahi istrinya. Karena kewajiban inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki sebagai pemimpin. Sekaya apapun wanita, karena memilih calon wanita yang kaya raya, calon istri wanita yang kaya raya, itu termasuk suatu anjuran. Tungkahul mar'atu, wanita itu dipilih untuk dinikahi, diantaranya adalah kaya, cantik, keturunan, baru agama. Walaupun kemudian yang disuruh fokus adalah di agama, tapi untuk mendapatkan yang 3 model lagi ini juga dianjurkan. Berarti mari kita sekarang analisa, kalau memang laki-laki yang disuruh untuk menafkahi istri, namun juga dianjurkan ataupun ada saran untuk mendapatkan istri yang kaya raya, berarti apa gunanya punya istri kaya raya kalau nafkah tetap yang mengeluarkan suami? Kira-kira apa Bapak? Yang sudah menikah kira-kira apa gunanya secara pandangan syariat ya, apa gunanya punya istri kaya raya? Ini nggak jawab gara-gara pada miskin semua kayaknya. Apa? Membantu perekonomian. Cemen. Benar, ada pernah teman saya mengatakan gitu. Kenapa milih? Dia mengatakan, teman saya mengatakan waktu dulu SMA lagi duduk-duduk tentang kriteria, biasa gitu kan, masih bujang kan, bikin standar tinggi. Dia bilang, teman saya bilang, nanti saya cari istri ya minimal guru katanya. Kenapa? Biar bisa bantu nafkah sehari-hari. Maka orang seperti ini kita bilang cemen. Laki-laki sejati nggak seperti itu, Pak. Laki-laki sejati itu nafkah sehari-hari dari saya. Kamu walaupun kamu pengusaha, punya toko online, penghasilan kamu lebih tinggi daripada penghasilanku, kamu jangan pernah keluarkan uang untuk belanja, simpan baik-baik. Itu apa? Kalau kamu mati lumayan warisannya gitu. Iya Pak, perhatikan, itu memang tujuannya Pak. Tujuan istri kaya
warisan, bukan nafkah. Karena istri tidak wajib menafkahi keluarganya. Bahkan istri boleh mengatakan, at'imni wa illa fafariqni. Ini tafsirannya Abu Hurairah ketika menafsirkan ibda man ta'ul, kata Rasulullah. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul. Kalau kamu mau memberi, yang terbaik, berilah, mulailah pemberian dari orang yang wajib kamu nafkahi. Abu Hurairah ditanya, karena Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, siapa? Kita mulai dari mana? Zaujatuka imra'atuka allati taqul, yaitu istrimu yang berhak mengatakan at'imni wa illa fariqni. Mas, kasih makan aku, nggak sanggup, cerain aja. Kenapa? Kewajiban. Ini perempuan berhak mengatakan seperti itu. Dia nggak harus, Mas, ini uang untuk bantu nafkah. Nggak wajib. Tapi kalau dia serahkan, Masya Allah, itu bagus. Itu mungkin dicari-cari sama laki-laki itu. Jadi kalau wanita kaya, ujung-ujungnya memang nanti untuk dapat warisan. Nah itu dia. Makanya istri-istri yang punya harta suruh simpan emas sudah. Beli emas, simpan. Loh kenapa Pak? Kenapa emas nggak digunakan? Santai ya Dek, kalau kamu meninggal lumayan 1/4 gitu. Nah, yaitu Allah memilih laki-laki sebagai pemimpin gara-gara dialah yang menafkahi. Dan tolong diperhatikan bapak-bapak, sebagai suami, para ulama mengatakan di antara, ataupun kita mulai dulu tentang nafkah ini, siapa yang wajib dinafkahi? Yang pertama istri, yang kedua kerabat. Kerabat itu siapa? Kerabat itu ke atas, ke bawah, atau ke samping. Siapa yang ke atas? Bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya kalau masih hidup. Ke bawah siapa? Anak, cucu, dan seterusnya. Ke samping? Saudara, bukan hanya saudara, paman, itu juga termasuk ke samping. Sepupu, ponaan, itu juga termasuk yang ke samping. Walaupun ada beberapa mazhab, ada seperti mazhab Syafi'i mengatakan nafkah itu hanya ke atas dan ke bawah, samping tidak. Ada mazhab lain mengatakan ke atas dan bawah, ada juga ke samping seperti mazhab Hambali. Itu nafkah. Ini namanya yang kedua, nafkah kepada untuk kerabat. Yang ketiga, nafkah untuk diberikan untuk kalau zaman dulu ya budak, perbudakan ya, hamba sahaya, bukan budaknya orang Palembang. Orang Palembang anak-anak juga termasuk budak itu nanti. Perbudakan, yaitu namanya khadim. Yang keempat adalah hewan. Anda punya kucing di rumah, wajib kasih nafkah. Dia mati gara-gara nggak dikasih makan, dosa. Kenapa? Kalau nggak sanggup kasih makan, lepas biar cari makan sendiri. Anda punya lovebird di rumah, wajib kasih makan. Punya angry bird, kalau nggak dikasih makan dengan sengaja dan mati, dosa. Mending dilepas biar cari makan sendiri. Ini kewajiban. Nah, mari kita lihat antara istri dengan kerabat. Istri dengan kerabat lebih didahulukan istri dalam memberikan nafkah. Kenapa? Di antara alasannya para ulama mengatakan karena al-akhdhu bil muawadah muqaddam. Karena mengambil sesuatu dengan cara tukar menukar itu lebih didahulukan daripada yang lain. Apa maksudnya? Anda mengambil anak perempuan ini, anak gadis ini dari keluarganya menjadi istri Anda dengan memberikan mahar. Ini ada muawadhah, ada tukar menukar sini. Saya berhak untuk menggauli kamu dengan mahar yang aku berikan ini.
maka dia lebih didahulukan dalam diberikan nafkah dibandingkan kerabat. Dan kerabat yang dimaksud di sini bahkan dari ibu dan bapak. Jadi ibu-ibu, tolong diperhatikan, yang punya anak laki-laki, ketika dia memberikan nafkah lebih mendahulukan istrinya, mohon jangan timbulkan rasa cemburu. Karena apa? Itulah perintah syariat. Putra Anda telah berani mengambil wanita ini, berarti dia sudah berani untuk bertanggung jawab memberikan dia nafkah. Dan Anda wahai ibu harus siap di nomor 2 kan, ataupun di nomor sekian kan, dari pemberian nafkah anak Anda, karena dia lebih didahulukan. Sepakat para ulama ini, nafkah istri lebih didahulukan daripada nafkah untuk orang tua. Ini diantara keistimewaan nafkah istri dibandingkan dengan nafkah kerabat. Yang kedua, keistimewaannya adalah nafkah istri yang tidak tersalurkan menjadi hutang. Sedangkan nafkah kerabat yang tidak disalurkan tidak jadi hutang. Ini dalam fikih juga dibahas seperti ini. Maksudnya gimana? Misalnya Anda safar, kemudian tidak meninggalkan uang untuk nafkah istri. Kemudian si istri mengeluarkan nafkah dari uangnya sendiri. Anda pulang-pulang dikasih bon. Mas, ini apa? Kemarin pakai uang saya. Terus kembalikan. Berhak? Berhak. Hutang. Tapi kalau kerabat, bapak lupa kita nafkahi sehingga bapak dibantu oleh tetangga, kemudian kita datang, gak wajib kita qadha yang dahulu itu. Sudah terpenuhi. Itu diantara perbedaannya nafkah istri dengan nafkah kerabat. Nah, inilah yang menjadikan seorang laki-laki menjadi pemimpin. Inilah yang menjadikan perempuan ini seandainya boleh dia sujud kepada manusia, sujudnya kepada suami. Karena suami ini harus mendahulukan dia dalam nafkah dibandingkan ibunya. Tolong perhatikan ya, yang kita ngomong tadi apa? Nafkah. Jangan diperluas. Nafkah. Apa itu nafkah? Kebutuhan sandang, pangan, papan. Yang mana kalau sudah diberikan, baru kemudian Anda mau mendahulukan ibu Anda, terserah. Si istri yang nggak boleh sewot. Sampai dikasih ibu, kamu sudah terpenuhi toh? Sudah, ya sudah. Sudah terpenuhi, giliran yang lain saya kasih ibu, saya dahulukan. Saya dahulukan ibu saya, ya nggak apa-apa. Tapi yang dibahas oleh ulama kapan? Seandainya seseorang cuma punya makanan yang cukup untuk 2 orang. Misalnya, ini makanan cuma cukup 2 orang tuh hari ini. Sedangkan dia di hadapan dia ada ibu, ada istri, ibu dan bapak. Untuk dia satu makanan, yang satu lagi istri kah, ibu kah, atau bapak? Istri. Ini yang dibahas oleh ulama dalam hal mendahulukan. Adapun setelah terpenuhi kebutuhan istri, Anda punya kelebihan mau memberikan hadiah, itu silahkan Anda dahulukan ibu Anda, karena tidak menzolimi orang yang wajib diberikan nafkah yang pertama sekali, yaitu istri. Nah, berarti sekarang perhatikan, apakah dalam keluarga saya berperan seperti ini? Dalam keluarga saya, apakah saya berperan sebagai pemberi nafkah, ataupun saya masih dinafkahi oleh istri saya yang kaya raya? Maka nilailah apakah Anda pantas dinamakan pemimpin atau tidak dalam keluarga Anda.
Jadi nggak usah cari penilaian orang lain, nilai sendiri. Makanya bapak, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya pribadi, ini nggak usah ditiru juga nggak apa-apa ya. Saya pribadi itu ketika beli rumah, itu istri saya ikut urunan gitu. Saya bilang, Dek, ini hutang ya, saya akan kembalikan ini. Biar apa? Biar ini rumah saya, kamu nempati rumah yang saya beli, yang saya bangun. Ini bukan rumah kita berdua, Dek. Ini rumah saya. Tugas saya sebagai suami menyiapkan rumah untuk kamu tinggali. Adapun kamu pernah ngasih uang, saya anggap utang itu. Saya akan kembalikan. Kalau kita senang ya dibantu oleh istri ya, jangan senang dulu. Itu jadi rumah Anda dan rumah istri Anda. Hati-hati bawa istri baru. Tapi kalau rumah Anda sendiri, bebas. Rumah saya bawa satu lagi aja kan marah. Tapi kalau rumah ini rumah berdua, mau bawa kemana? Nah itu nafkah, sandang, pangan, dan papan. Di antara nafkah istri juga dikatakan oleh para ulama adalah kebutuhan dia untuk mempercantik diri di hadapan suami. Nah, itu juga nafkah. Nah, suami harus tahu diri. Jangan mau istrinya glowing, tapi yang dibeli tepung tapioka. Nah, itu kebangetan itu ya. Biar nampak kulitnya halus, yang dibeli minyak bimoli gitu ya. Karena ini urusan apa ini? Ini urusan kebutuhan, istilah penampilan istri untuk maslahat suami. Berarti itu termasuk nafkah. Begitu juga yang termasuk nafkah dikatakan oleh para ulama adalah al-khadim. Al-khadim itu adalah, kalau zaman dulu ya kita katakan lagi ya, hamba sahaya. Yaitu wanita-wanita yang dalam keluarga dia memang wanita yang dikhidmah, yang dilayani, gak pernah menggang kompor, gak pernah menggang sabun cuci. Kenapa? Semuanya dilakukan oleh pembantu. Nah, kalau Anda mencari wanita yang seperti ini, siap-siap juga kasih pembantu. Iya, para ulama mengatakan seperti ini. Makanya saya ketika menerangkan fikih tentang itu, saya bilang sama para mahasiswa saya di STDI, ini antum kalau mau mencari wanita yang sanggup selevel dengan antum, cari wanita yang antum berikan nafkah seperti antum, cari yang selevel dengan antum. Antum cuma levelnya seperti ini, tapi nyarinya yang kaya raya. Begitu diminta pembantu, dibilang, oh anti harus ridho sama anak. Enggak. Istilahnya gini, saya ngambil kamu dari keluarga kamu, yang sebelumnya keluarga kamu yang nafkahi kamu. Sekarang saya ambil, berarti sebenarnya saya sanggup menggantikan posisi keluarga kamu untuk menafkahi kamu seperti itu. Ini perkataan kita ini Pak, dalam hal tuntutan yang sebenarnya. Adapun si istri mau mengalah, itu alhamdulillah. Itu ditunggu-tunggu oleh para pihak laki-laki. Misalnya, gak apa-apa mas, saya memang dulu makannya ayam, sekarang kasih ikan asin juga apa-apa. Syukur, alhamdulillah. Walaupun sebenarnya kita harus memberikan selevel dengan dia. Makanya saya bilang, kalau mau cari istri, itu kan 3N. Niat, nekat, ngaca. Harus punya cermin, kira-kira tampang seperti ini, pantas nggak dapat yang seperti itu. Karena dalam hal nafkah para ulama juga mengatakan seperti ini, harus siap memberikan
wanita tersebut khidmah, menyiapkan pembantu. Ada pengumuman dari panitia, ibu-ibu yang punya anak kecil yang mungkin ribut, ketika saja ya. Nah, ketika saja biar main-main di sana anak-anaknya. Baik. Nah, inilah yang sebenarnya Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang perlu banyak dibahas oleh calon suami ataupun orang yang sudah jadi suami. Yaitu tentang nafkah. Karena ya biasanya dalam hal inilah banyak terjadi perpisahan. Gara-gara istri menuntut suami tidak bisa memberikan. Atau suami menganggap, wah kamu tidak pantas menuntut yang seperti ini. Dalam masalah nafkah. Baik, ini. Perhatikan, kalau memang kita punya dua keadaan ini, kita diberikan kelebihan dan kita diberikan mampu untuk memberikan nafkah, maka syarat untuk menjadi seorang laki-laki yang sejati sudah ada pada diri kita di dalam keluarga kita. Yang berikutnya, ini sekarang yang berikutnya tentang wanita solehah. Siapa mereka? Allah melanjutkan, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fassalihat, dan para wanita salihat, siapa dia? Qanitatun, yang taat, yang patuh pada suami. Ini Pak, ternyata standar solehahnya seorang istri adalah patuh pada suami. Sebagaimana standar solehnya para rakyat kalau dibandingkan dengan pemimpin, yaitu patuh pada pemimpin. Bisa jadi wanita itu sholatnya rajin, puasa sunnahnya rajin, hafal Al-Quran, nilai-nilai pelajaran fikih, tafsir, akidah, al-iman tinggi di pondoknya. Tapi kalau dia tidak patuh sama suami, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang seperti ini? Lihat posisimu dibandingkan suamimu. Suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Berarti taat suami salah satu jalan untuk menuju surga. Durhaka kepada suami itu kata Rasulullah SAW yang membuat wanita banyak masuk neraka. Kita tahu semua hadisnya, kata Rasulullah SAW, aku diperlihatkan isi neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang aku lihat banyak wanita. Gara-gara mereka adalah wanita-wanita ingkar. Para sahabat kaget. Mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya? Bukan. Mereka ingkar pada suami, gak patuh sama suami, gak syukur terhadap pemberian suami. Rasulullah SAW memisalkan, ada di antara wanita yang sepanjang tahun gak putus-putus kebaikan yang boleh diberikan oleh suaminya. Begitu pas satu kali gak dituruti keinginannya, maka keluarlah kata-kata, gak pernah aku lihat kamu memberikan perhatian kepadaku. Lam ara fika khairan qat. Aku gak pernah lihat kamu kebaikan sedikit pun. Hanya gara-gara satu kesalahan, gara-gara nila setitik merusak susu sebelanga. Dan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya sebenarnya wanita solehah itu adalah yang patuh. Anda memiliki wanita yang istri yang patuh, itu merupakan satu nikmat yang sangat besar. Yang tidak neko-neko, yang tidak merasa lebih daripada suaminya, yang tidak protes terhadap
suaminya, yang patuh terhadap keinginan suaminya selama itu yang mubah. Kita berbicara semua yang mubah, Pak. Kalau masalah maksiat ya sudah. Kita nggak boleh patuh kepada siapapun, bahkan pada orang tua selama itu maksiat. Ini wanita yang soleh. Jadi kalau Anda memiliki di rumah adalah wanita yang patuh, matikan Facebooknya, urus anak, langsung dimatikan, syukur itu dah. Tapi kalau masih jawab, bentar mas, itu sudah. Ada sedikit indikasi pada dirinya. Adik, tuh anak, diambil. Ya, bentar lah mas, ini belum posting ini, statusnya belum diposting ini. Ini ada sedikit ketidakpatuhan pada dirinya. Tapi kalau dia langsung, Masya Allah, inilah ciri-ciri wanita solehah dengan dilihat dari standar suaminya. Adapun salat, puasa, itu standar hubungan hablum minallah. Yang belum menikah pun dia seperti itu. Begitu menikah, dia harus ada suatu kesolehan yang ditujukan kepada suaminya, yaitu qanitatun. Bahkan dalam hadis dikatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum binisaikum min ahlil jannah, maukah aku beritahukan kepada kalian siapa ataupun apa ciri-ciri wanita penduduk surga? Kullu waludin wadud, wanita yang bisa punya banyak anak, yang penyayang, wa idza ghadabat au aghdaba zaujaha, kalau dia yang marah atau membuat marah suaminya, maka dia yang pertama datang ke suaminya. Datang ke suaminya dan mengatakan, hadhihi yadi ala yadik, la aktahilu ghimban hatta tarda. Kalau bapak-bapak pernah kejadian seperti ini, bersyukurlah, itu penduduk surga ada di rumah Anda. Apa itu? Ketika istri marah, atau dia membuat suaminya marah. Yang pertama dia yang marah ya. Kedua, dia yang membuat suaminya marah. Dia yang datang minta maaf terlebih dahulu ke suaminya. Langkah toh Pak? Langkah seperti ini toh? Langkah. Yang ada suaminya minta maaf toh? Nah, pengalaman dah. Dia, ini kata Rasulullah, ini benar-benar penduduk surga. Karena Masya Allah ya, bagaimana dia bisa menurunkan gengsi dia, sifat wanita dia yang penuh punya rasa gengsi demi ketaatan dia kepada suami, mencari ridho suami. Suamiku, ini tanganku, aku tidak bisa tidur. La aktahilu ghimdan, itu maksudnya aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridho kepadaku. Tadi aku telah marah ataupun telah membuat kamu marah, sekarang tolong ridhoi aku. Ada seperti ini Pak istri Bapak? Kalau nggak ada silahkan cari yang baru. Loh iya Pak, biasanya kalau wanita nggak punya saingan dia akan merasa raja. Kalau sudah ada saingan, tahu rasa. Tapi jangan takut ibu-ibu, ini penakut semua ini bawah ini. Saya cuma bercanda saja. Saya kalau bercanda itu serius biasanya. Baik, fassalihatu qanitatun. Baik, taat kepada suami, lanjutkan. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Bima hafizallah, sebagaimana Allah menyuruh suaminya untuk menjaga dia. Kalau ada di suaminya ada, disuruh untuk menjaga wanita ini. Ketika suaminya tidak ada, wanita ini pinter menjaga diri dari hal-hal fahisyah. Fahisyah itu perbuatan tidak senonoh yang hanya pantas dilakukan antara suami istri.
Yang paling polnya adalah hubungan intim. Yang kalau dengan suami istri halal, sah. Kalau antara bukan suami istri, haram, zina. Itu paling pol fahisyah. Yang di bawah-bawahnya ada juga. Apa itu? Bersentuhan, menampakkan aurat, merayu, ucapan yang mendayu-dayu. Intinya adalah perbuatan yang sebenarnya hanya pantas dilakukan antara suami istri, diterapkan ke orang lain, tidak boleh. Nah, kalau ada istri yang sanggup menjaga seperti ini adalah ciri-ciri wanita solehah yang membuat suaminya tenang walaupun harus meninggalkan istrinya di rumah. Kita kembali sebelumnya tentang qanitat, tentang patuh. Kenapa istri harus patuh suami? Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istausu bin nisa'i khaira." Wahai laki-laki, aku wasiatkan kalian untuk berlaku baik dengan istri-istri kalian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa innahunna awanun indakum. Ini standarnya. Kenapa wanita harus patuh sama suami? Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan, istri-istri kalian itu ibarat tawanan bagi kalian. Tawanan kalian itu. Apa maksud tawanan di sini? Apakah berarti istri tidak bebas? Bukan. Yang namanya tawanan itu, Pak, pakaiannya itu harus patuh apa instruksi sipir. Dia mau keluar ruangan harus izin dari sipir. Berarti kalau si wanita merasa di rumah seperti ini, aku berpakaian, dilarang pakaian seperti ini oleh suamiku yang soleh itu, aku tidak boleh berpakaian seperti itu. Aku mau berangkat keluar rumah, aku harus minta izin suamiku dulu. Ini diantara tanda-tanda memang orangnya adalah tawanan. Dan dalam tawanan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pahala yang besar. Baik, ini yang kita kembali tadi, sholihat, qanitat, patuh karena mereka adalah tawanan, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kita lanjutkan ayatnya. Di sini di ayat yang lanjutannya adalah konsekuensi seorang pemimpin terhadap orang yang dipimpinnya. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Wanita-wanita yang kalian khawatir berbuat durhaka. Nah, sekarang nusyuz. Nusyuz ini tidak kita pungkiri bisa muncul di dalam keluarga. Jarang ada keluarga yang apa istilahnya, nggak ada masalah, nggak ada problem sama sekali, itu jarang. Bahkan dalam keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja pernah terjadi perceraian. Rasulullah SAW pernah mencerai Hafsah binti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika tahu anaknya dicerai, yang dimarahin siapa? Anaknya. Gak mungkin Rasulullah SAW salah. Kalau anak kita dicerai, menantunya dilabrak loh. Kenapa dicerai Hafsah? Karena Hafsah menyebarkan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk disimpan, jangan disebarkan. Tidak patuh. Walaupun kemudian disuruh kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rujuk. Perintah. Karena dikatakan di antara perintah rujuk adalah gara-gara beliau wanita yang salehah, shawwamah, qawwamah, suka salat malam, puasa sunat,
dan beliau atau Hafsah radhiyallahu taala anha merupakan istri beliau di surga nanti. Intinya ada, kasus itu ada. Yang perlu kita ketahui adalah cara memperbaikinya. Rasulullah SAW pernah juga tersebar berita di Madinah mencerai istrinya, padahal beliau tidak mencerai istrinya. Cuma beliau memberikan pilihan untuk istrinya yang meminta tambahan nafkah duniawi yang tidak diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya di sini adalah kalau dalam masalah keluarga itu wajar adanya. Cuma masalahnya adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada ayat ini cara menghadapi kalau durhaka ataupun nusyuz itu muncul dari pihak perempuan. Wallati takhafuna nusyuzahunna, wanita istri-istri yang kalian khawatir dia berbuat nusyuz, durhaka. Di ayat yang lain yaitu kalau laki-lakinya yang durhaka. Apa yang dimaksud durhaka di sini? Dikatakan oleh para ulama, seperti sudah berubah ucapan. Yang dulu ucapannya halus kalau dipanggil, kok sekarang kasar. Ini sudah menampakkan tanda-tanda durhaka. Yang dulu gampang untuk dipanggil, kalau sekarang kok menghindar. Ini tanda-tanda durhaka. Yang dulu gampang untuk diajak, sekarang kok sulit untuk diajak. Ini tanda-tanda durhaka pada istri. Yang sedang kita bicarakan dalam surat An-Nisa ayat 34 ini, istrinya yang durhaka. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Nah, disinilah peran pemimpin. Peran pemimpin. Yang saya katakan tadi, konsekuensi seorang pemimpin harus bisa melakukan ini. Apa Allah perintahkan? Fa'idhuhunna. Nasihati dia. Pertanyaannya, bisa nggak Pak nasihatin istri? Kalau nggak bisa jawab ini, berani nggak? Nah itu dia. Bisa Ustaz, nasihatin gampang. Berani nggak? Ya itu yang nggak bisa Ustaz. Yang sangat disayangkan, ketika ada si suami mengeluhkan tentang nusyuznya istri, si istrinya sudah nggak taat lagi, istrinya sudah sudah berpaling, yang ditelepon Ustadz. Ustadz tolong nasihati istri saya. Ada nggak Ustadz seperti itu? Pernah nggak seperti ini antum? Kira-kira yang seperti ini, kalau Ustadz dapat telepon seperti ini, anak tanya sama antum, gimana cara Ustadz ini nasihatin dia itu? Masa, oh ya berikan nomor istrimu, ya gitu. Telepon istrinya, anti harus gini, nggak bisa. Kenapa? Karena bayangkan orang tiba-tiba dia tuh, anti nggak boleh gini ya gini. Loh, ini Ustadz ini ngelarang saya, ini ada apa ini? Tahu dari mana saya ada kasus? Siapa yang bongkar rahasia saya? Malah makin parah nanti sama suaminya. Jadi sebenarnya perannya adalah peran pemimpin sekarang, yaitu suaminya. Fa'idhuhunna. Nah, disinilah yang tadi dibutuhkan peran ilmu. Nalar yang diberikan kelebihan. Suami menasehati istri. Duduk, Dek. Kenapa? Apa yang salahnya? Mari kita lihat. Ingatkan tentang apa? Dalam tafsir dikatakan fakhawwifuhunnallah. Nasihatin dia agar dia takut sama Allah. Hati-hati Dek, yang merintahkan kamu taat sama saya bukan Pak Penghulu. Yang merintahkan kamu harus taat pada saya bukan saya, bukan bapakmu, tapi Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kamu sudah tidak taat, nanti kamu mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nasihati dia. Peran pemimpin. Kalau Anda berhasil seperti ini, bisa seperti ini, adalah pemimpin sejati. Kalau belum bisa, maka berlatihlah menjadi pemimpin yang sejati. Seperti dikatakan oleh panitia, kita adzan dulu, salat, nanti kita lanjutkan insyaallah apa yang harus dilakukan oleh suami terhadap istri yang melakukan nusyuz. Lanjutkan. Yang tadi kalau memang ada nusyuz pun nampak tanda-tanda kedurhakaan dari si istri adalah peran suami. Yang pertama, menasehati, mengingat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya ya pada bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi dalam urusan seorang laki-laki yang mengeluhkan istri, ini pendapat saya pribadi. Kalau ada laki-laki yang mengeluhkan kepada saya tentang istri, maka jawaban saya adalah seperti jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang laki-laki mengeluhkan tentang istrinya. Ya Rasulullah, inna mra'ati la taruddu yadal lamis. Ya Rasulullah, istriku itu tidak menolak kalau ada tangan yang menjamahnya. Itu arti reterleknya, yadal lamis, tangan menjamah. Para ulama ada beberapa tafsiran yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan berzina istrinya. Ada yang mengatakan bukan berzina, ini istrinya genit dengan laki-laki lain, ganjen kalau bahasa Jawanya. Ngomong sama laki-laki lain terlalu mendayu-dayu, gampang untuk dilirik, dia ketawa ketiwi. Ataupun ada tafsiran mengatakan istriku ini tidak pintar ngurus harta. Jadi wallahu ta'ala alam, kalau saya lebih cenderung ke tafsiran yang kedua, yaitu istrinya genit, tidak sampai berzina, namun gampang untuk bergaul dengan laki-laki. Apa kata Rasulullah kalau ketika ada laki-laki mengeluhkan istrinya seperti ini? Talliqha, cerain aja. Jadi saya mengambil prinsip ini kalau ada laki-laki mengeluhkan istrinya kepada saya jawab seperti ini, cerain aja. Pasti dia kaget toh, dan sahabat ini juga kaget. Ya Rasulullah, tapi saya cinta sama dia. Kalau saya cerai, malah hati saya nanti akan gak bisa melupakan dia. Maka kata Rasulullah, kalau gitu kalau gitu biarkan sama kamu. Maksudnya apa? Kalau pilihan yang pertama tidak mampu kamu lakukan, sudah tetap sama istrimu, jangan ngeluh dia adalah istrimu, maka bina dia, bimbing dia, jangan ngeluh. Kalau pemimpin mengeluhkan tentang rakyatnya, mundur saja. Nah sekarang Anda diangkat pemimpin untuk memimpin istri. Anda mengeluhkan istri, yang mundur saja. Yang berhak untuk mengeluh yang rakyat ini. Yang dipimpin berhak mengeluh, gimana jalan keluar si suami saya seperti ini. Dia berhak mengeluh karena dia tidak punya kekuatan untuk berpisah. Suami punya kekuatan berpisah, yaitu cerai. Yaitu ketika ada orang minta, Ustadz ini minta isi kajian tentang keluarga, banyak kasus-kasus dalam keluarga. Saya bilang, kalau urusan nasehatin suami itu bukan urusan saya. Saya kalau untuk suami langsung saya bilang ceraiin aja udah, biar kapok kamu gitu. Kalau kamu nggak mau cerai, jangan ngeluh. Kamu pemimpin loh, Allah angkat kamu pemimpin, harus mampu ngurus rakyat, harus mampu nasihati rakyat. Seperti itu. Jadi jangan pernah Anda mengeluhkan istri Anda kepada siapapun. Tapi kalau Anda tanya gimana cara menasihatin, caranya apa yang harus saya ingatkan, nggak apa-apa. Mungkin itu namanya menuntut ilmu untuk menasihati seseorang. Tapi yang mengeluhkan, Ustaz istri saya seperti ini, istri saya seperti ini, Ustaznya punya jawab, istri kamu seperti itu ya? Iya, sama. Nah, itu gimana? Baik. Jadi nasihatin dia, jangan mengeluhkan. Yang pantas mengeluh istri. Yang kedua, kalau tadi menasihatin, yang kedua, gak mempan juga, baru kemudian wahjuruhunna fil madajia.
pisah ranjang. Nah, kalau pisah ranjang, ini tujuannya adalah ingin membuat istrinya jera, istrinya sadar, khawatirnya ini suaminya yang nggak tahan, nggak nyambung nih akhirnya toh. Akhirnya suaminya yang minta maaf lagi, ya nggak apa-apa, yang penting damai lah. Mau siapa yang minta maaf duluan. Tujuannya akan membuat jera, ini loh, gara-gara kamu buat dosa-dosa ini malah saya nggak akan menggauli kamu. Nah, pilihan yang ketiga, yang itu kalau diterapkan mungkin antum akan kena KDRT. Padahal Allah memerintahkan itu. Wadribuhunna. Pukul dia. Gak mempan dinasehati, gak mempan dipisah ranjang, pukul dia. Pukulan di sini Pak, para ulama mengatakan daraban ghairu mubarrih. Pukulan yang tujuannya bukan melukai, bukan membuat sakit, tapi pukulan menunjukkan jera. Tadi paham ya? Bisa dibedakan ya? Pukulan membuat sakit, pukulan membuat perih, ataupun pukulan hanya menunjukkan kamu salah loh, ini jera. Jangan, ini padahal ini bukan pidana loh Pak. Ini bukan kasus pidana, ini kasus takdib, memberikan pelajaran. Yang pidana saja ya dinamakan dengan orang berzina belum yang masih bujang berzina cambuk 100 kali. Yang menuduh orang lain berzina cambuk 80 kali. Ataupun cambukan-cambukan lain yang berupa takzir. Itu pun para ulama mengatakan cambuknya adalah, silahkan lihat di YouTube bagaimana praktek cambuk yang ada di Aceh. Yang kalau Anda lihat, cambuk gitu aja, bukan cambukannya, tapi malunya itu loh di depan umum. Bahkan ulama mengatakan pegang 3 jari cuma. Kemudian ketiak jangan sampai lebar seperti ini. 1, 2. Itu yang pidana itu Pak. Apalagi yang cuma takdib istri ataupun anak. Bukan tujuannya melukai, tapi hanya untuk menunjukkan, kamu salah loh. Saya pukul ini gara-gara kamu salah. Sampai tangan saya melayang. Berani Pak? Gak berani Pak. Tapi jangan di muka. Jangan dipukul di muka. Pukul di tangan. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai membuat dia bekas, lebam, itu sudah KDRT, itu nggak boleh. Baik. Yang ini apa Pak? Yang ini kalau yang durhaka adalah istri. Sekarang kalau yang durhaka adalah suami. Perhatikan ini ibu-ibu. Pilihannya sudah beda. Durhakanya suami Allah SWT sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 128. Silakan dilihat aja nanti. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan. Siapapun wanita yang khawatir sudah melihat tanda-tanda durhaka dari suaminya. Ini bukan durhaka kepada Allah ya Pak. Antara kehidupan suami istri. Kayak tadi itu, bukan istrinya tidak melakukan, tidak sholat, bukan, tapi suaminya tidak patuh, istrinya tidak patuh. Ini durhaka di sini kita bahas adalah ada hubungan suami istri. Kalau si istri melihat tanda-tanda suaminya sudah mulai nusyuz, apa itu nusyuz? Dikatakan dalam tafsir, yaitu sudah nggak mau jima lagi, nggak mau pergaulan intim lagi sama istrinya. Atau sudah tidak memberikan nafkah lagi, atau dia sudah mulai melirik ke wanita lain yang lebih cantik. Ini walaupun pembahasannya adalah poligami misalnya, dia punya 3 istri, dia lebih cenderung kepada yang lebih cantik. Sudah mulai menghindari yang ini.
Au i'radan, atau sudah mulai berpaling dari yang ini. Maka sekarang apa istri? Apakah istri menasihati? Istri nggak bisa cerai istrinya. Maka Allah SWT mengatakan, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Maka mereka hendaknya dianjurkan melakukan damai. Ini yang dikatakan dengan sulh. Damai-damai antara istri dan suami, yang itu yang mampu diminta oleh si istri, karena si istri tidak punya kekuatan untuk berpisah. Apa bentuk sulhnya itu? Sulh yang dimasukkan di sini adalah damai-damai, dan prinsip damai itu, Pak, prinsip damai itu kalau ada salah satu yang mengalah baru dikatakan damai. Kalau nggak ada yang mengalah nggak bisa damai. Dan dalam hal ini si istri yang mengalah. Contohnya apa? Gak apa-apa, pikiran saya kasihkan ke yang kemadu saya. Tapi yang penting jangan cerai saya. Gak apa-apa, kurangi nafkah saya, tapi yang penting jangan cerai saya. Allah melanjutkan ayatnya, wassulhu khair. Damai-damai suami istri itu lebih baik daripada berpisah. Kemudian Allah SWT menyebutkan yang berikutnya, faktor yang terkadang membuat perdamaian gagal. Apa itu? Wa uhdiratil anfusus syuhha. Jiwa itu sifatnya kikir, pelit. Apa maksud pelit di sini? Tidak mau mengalah, benar-benar menuntut hak sepenuhnya, tidak mau mengalah sedikit pun, sehingga perdamaian tidak bisa tercapai, sehingga jadinya apa? Perceraian. Jadi di sini Allah SWT menyebutkan bagaimana kasus bila istri yang durhaka, kasus bila suami yang durhaka, Allah SWT memberikan jalan keluarnya. Nah, kita sebagai laki-laki, sebagai pemimpin dalam keluarga, harus bisa memanage ini dengan sebaik-baiknya. Harus bisa menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, yang bisa menjadi pengayom keluarga, yang terutama adalah istri, yang bisa mengajak istri, mengarahkan dia untuk sama-sama melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kita bicarakan pada malam hari ini, yaitu surat An-Nisa ayat 34 dan surat An-Nisa ayat 128. Semoga dapat kita pahami semuanya. Silakan dibaca, silakan lihat artinya. Semua dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita berkeluarga. Baik, insyaallah kita bacakan beberapa pertanyaan. Bagaimana jika suami menikah diam-diam di kota lain? Oh, tulisannya bagus sekali ini. Baik, bagaimana jika suami menikah diam-diam di kota lain, memakai perjanjian dengan istri sirinya, misal diberi uang 200 juta jika tidak berhasil dicerai, tanpa sepengetahuan istri pertama. Baik. Berbicara tentang nikah sirri. Ya, ini nikah sirri berarti ya, diam-diam dikatakan nikah sirri. Maka kita lihat dari dua sudut pandang ya. Perhatikan, jangan langsung menghukum satu, tapi lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang secara sah tidaknya akad, yang membuat si suami sah tidaknya kalau bergaul intim dengan wanita tersebut. Maka jawaban kita adalah selama akadnya itu terpenuhi rukun-rukun dan syarat, sah pernikahannya. Berarti sah menjadi istri, sah untuk digauli, anaknya adalah anak sah, sudah. Baik. Yang kedua, sudut pandang yang kedua, sudut pandang maslahat dan mafsadat. Untuk sudut pandang maslahat dan mafsadat, maka saya mengatakan, sampai sekarang saya mengatakan, menganjurkan
Jangan sekali-sekali Anda nikahkan anak Anda secara sirri. Jangan sekali-sekali Anda menikahkan saudari Anda secara sirri, wahai para wali. Sesoleh apapun dia datang, jangan Anda nikahkan dia secara sirri. Kenapa? Bukan gara-gara tidak sah, maslahat di baliknya itu. Apa maslahatnya? Sekarang mari kita lihat. Jika misalnya Anda nikahkan anak putri Anda secara siri dengan seseorang, 1 pekan di rumah, kemudian dia pergi, tidak tahu kemana, seperti Bang Toyib. Apa status anak Anda? Pertanyaan saya, apa status putri Anda? Apa status putri Anda? Istri seumur hidup. Dia gara-gara tidak dicerai, satunya istri. Berarti dia harus difasakh, hanya bisa. Yang fasakh siapa? Pengadilan. Ketika datang ke pengadilan, yang diminta surat nikah, kartu nikah. Kalau nggak ada kartu nikah, nggak dilayani. Siapa yang salah sekarang? Berarti dia sebelum orang itu ketahuan mati, nggak boleh nikah lagi. Dia statusnya adalah istri. Pak, zaman kita sekarang ini zaman administrasi. Bukan zaman seperti zaman dulu Umar bin Khattab datang ke masjidnya, diputuskan langsung di depan, di masjid. Bukan. Datang administrasi, Pak, saya nggak dinafkahi, sudah 1 tahun suami saya pergi. Mana surat nikahnya? Nggak, kami nikah secara sirri. Ngurus dulu sana. Karena gimana mau dipisah, nikahnya nggak disahkan oleh KUA. Mafsadat yang besar. Dan ini yang banyak, ya saya mengatakan banyak ya, mungkin pernah ditanyakan ke ustadz, telepon seorang wanita, Ustadz tolong nasihatin suami saya, sudah lama saya tidak dinafkahi, tidak didatangi, tidak ini, tidak itu. Ustadznya langsung nembak, nanti nikah siri ya? Iya Ustadz, anak nikah siri, istri kedua. Ustadznya tanya sama saya, waktu itu ada saya, enaknya jawabnya gimana ini? Saya bilang enaknya jawabnya, begitu nikah nggak ngundang-ngundang, begitu masalah nelpon Ustadz. Iya, dibikin kapok orang seperti itu. Bayangkan Pak, seandainya saya ditelepon, Ustadz tolong nasihatin dia gini, Ustadz kenal dia kan? Kenal, tolong nasihatin gara gini. Kira-kira saya datang langsung dia, kamu jangan gini. Gitu. Dari mana saya tahu masalahnya? Dari istri. Terus saya langsung tiba-tiba nasihatin. Ya marah lah orangnya Pak. Tapi kalau benar-benar resmi, apa yang harus dilakukan Pak? Cekcok ini? Panggil dari pihak laki-laki duduk, dari pihak perempuan duduk. Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Duduk bareng, ada masalah apa sih? Ya. Ini kalau nggak ada, jadi kalau ibu bertanya ini bagaimanakah? Maka jawab saya, ya seperti itulah. Ya jawab saya kalau memang dikatakan nikahnya sah, ya sah-sah saja. Cuma saya tidak menganjurkan seperti itu. Pertanyaan panjang-panjang sekali ini ya. Istri yang kadang marah atau bosan. Ana, Masya Allah ini ada istri yang sangat jujur ini. Ana istri yang kadang marah atau buat suami marah. Karena memang rumah tangga kami belum bisa berjalan seharusnya karena jadwal bergilir yang belum ada. Tiap hari terjadi pertengkaran. Ana tidak gengsi untuk minta maaf duluan, Masya Allah. Begitu juga suami Ana, insya Allah. Dan terus berulang demikian, bertengkar minta maaf dan bertengkar lagi minta maaf lagi. Bagaimana menyikapi hal ini Ustadz? Apakah Ana bisa jadi istri solehah jika keadaan seperti itu berulang? Bisa. Nah, ini aja sudah sadar, alhamdulillah sudah bisa ini. Sudah sadar bahwasanya dia memang seperti itu. Tapi ingat ya, tergantung keridhaan suami Anda. Istri yang solehah itu tergantung keridhaan suami Anda. Kalau suami Anda tidak ridho, tahu sendiri ya bagaimana akan dilaknat oleh malaikat.
Ana ingin bertanya, di dalam rumah tangga Ana pernah ada masalah. Suami Ana pernah menyukai adik ipar Ana. Karena permasalahan itu kami ribut besar. Ujung dari permasalahan Ana mencoba untuk melupakan permasalahan itu dan mencoba untuk memperbaiki hubungan Ana dan adik ipar Ana. Tapi adik ipar Ana sering kurang ajar terhadap Ana. Dan suami pun sepertinya jika bertemu dengan adik ipar Ana masih menyimpan perasaan. Dan sering memojokkan Ana dengan adik ipar Ana. Yang Ana ingin tanyakan, salahkah, berdosakah Ana jika Ana mengambil keputusan untuk tidak mau lagi bertemu dengan adik ipar Ana sampai seumur hidup Ana, dikarenakan jika bertemu akan membuat penyakit hati dan membuat pertengkaran Ana dan suami. Berarti yang ditanyakan tentang hubungan ini ya, hubungan rahim ya, silaturahim. Nggak boleh. Ini namanya memutuskan tali silaturahim ya. Silaturahim itu yang benar adalah benar-benar menyambung apa itu? Adik ipar nih. Adik ipar Ana. Karena kira adik adik istri adik dia. Oh ya, benar. Dia punya adik istrinya, laki-laki. Yang apa istilahnya? Suaminya itu. Berarti dia bukan memutuskan silaturahim kalau ini. Kalau yang tadi kalau memang kerabatnya adiknya, anak kira adiknya ya. Adik kira adik apa? Iparnya suaminya. Kalau ini bukan memutus silaturahim, tapi tidak baik seperti ini. Nah, yang seperti ini sebenarnya diselesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Gampang sih, Allah mengatakan wa in khiftum syiqaqa bainihima. Kalau kalian takut ada syiqaq, ada pertengkaran suami istri, paling bagus adalah fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Datangkan hakim dari pihak perempuan, datangkan hakim dari pihak laki-laki, duduk bareng. Karena kalau mereka yang duduk, enggak selesai-selesai. Suami marah, istrinya marah, tapi kalau sudah ada bapaknya datang, ngomong sekarang. Baru takut ini, baru ada bapak di sini, ada mertua di sini. Makanya Bapak, ini jalan keluar dari Al-Quran dalam surat An-Nisa juga ini. Perhatikan ya, terkadang orang tua ketika menikahkan anaknya, bilangnya gini, nak, sekarang kamu udah dewasa, sudah menikah, segala urusan kamu urus sendiri, Bapak gak ikut-ikut lagi. Gak ada itu kan. Masih ada peran orang tua di sini. Masih ada peran, kalau gak buat orang tua, siapa? Wali yang lain. Kakaknya, abangnya, bang tolong bang, ada apa adik? Ini kita ada kasus ini. Terus dari keluarga kamu, dari suamimu datang juga gak? Ya mau datang juga. Oh, iya nanti malam saya datang. Datang jangan. Dek, itu urusan keluarga kamu, ngapain ajak saya? Allah yang nyuruh. Hakam. Karena kalau ada orang ini mereka akan jujur. Ada apa masalah apa? Gini. Kamu ada masalah apa? Sehingga mereka nanti bisa memutuskan, kalau seperti ini gimana? Pisahkan saja ya. Oh ya, kita pisahkan saja. Pisah. Ataupun enggak, kalian harus sulh. Yang itu jangan datang lagi ke sini. Yang itu gini. Ada dua orang. Yang ini. Kalau cuma hanya menghindari itu, sekarang hanya menghindari tidak mau bertemu yang adik iparnya ini, sekarang dengan HP dia masih bisa berhubungan. Selesaikan. Orang tua masih ada, kerabatnya masih ada, duduk bareng. Baik. Bagaimana kalau mencari nafkah itu berdua sama istri? Apakah suami masih terhutang kepada istri? Mohon penjelasannya Ustaz. Tidak. Sebagaimana istri rela kalau istri rela kalau dia menafkahi suaminya. Jadi pernah dilakukan oleh istrinya Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud ini miskin orangnya. Kalau saya keluarkan untuk nafkahnya, dapat pahala enggak? Ada, dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala kekerabatan karena kamu memberikan makan untuk anak-anakmu dari suamimu itu. Jadi kalau istri memaafkan, namanya hutang, kalau memaafkan ya sudah. Tapi kalau Anda bilang di sini mencari nafkah berdua, berarti itu milik Anda berdua.
rumah ini hasil dari nafkah kita berdua, jualan online berdua, jualan UKM berdua, bangun rumah dikit, maka kita katakan rumah ini milik berdua. Berapa persen? Berapa? Sebelum mati tolong pastikan, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya harta milik berdua, sebelum mati tolong pastikan. Biar apa? Biar nggak cekcok kemudian hari. Kerabat Anda bilang, oh punya adik kami 60%, oh enggak, cuma 50%, oh enggak 60%, ribut. Pastikan. Baik. Apa ini? Ustadz, tolong nasihatnya untuk ikhwan yang hobi nazar. Ada yang seperti itu? Ya ikhwan. Nazar untuk menikah dibolehkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati antum. Allah tahu isi hati antum, ini benar-benar nazar untuk menikah atau nazar untuk kepuasan. Allah Maha tahu. Yang mungkin si akhwat nggak tahu. Dia membolehkan nazar karena melihat antum mau menikah. Kita manusia secara zahir. Saya mau menikah ukhti, mau minta nazar. Ya. Tapi kalau Allah Maha tahu ini nazar hanya untuk kepuasan, cari yang cantik, nggak boleh. Jadi rukhsah dibolehkan, tapi bermain-main dengan rukhsah itu juga itu tidak boleh. Nah, ya perhatikan seperti itu. Jadi anak kalau mau menyalahkan akhwatnya nggak bisa, karena akhwat menilai secara zahir. Oh, dia memang mau menikah kok. Tapi yang kalau sudah seperti ini, ya mungkin akhwat silahkan ngecap dia ya, dicap, disebarkan, tahdir lah istilahnya, hati-hati dari Abu Nadhar yang seperti ini. Ikhwan, siapa di antara antum yang nikah tanpa nadhar? Tunjuk tangan. Ana. Dia nggak lihat anak kecuali foto. Jadi anak ditawarin, insyaallah ya anak, sampai sekarang itu orang yang tidak pinter melamar. Sampai sekarang nggak bisa bayangkan gimana ngelamar akhwat tuh gimana sih? Masa dulu tiba-tiba, Pak, saya mau ngelamar anak bapak, gitu. Nggak berani, nggak bayangkan saya. Jadi saya nggak pinter melamar, tapi kalau ditawarin nggak pinter nolak. Makanya saya sangat takut ditawarin yang kedua gitu. Ditawarin sama teman saya, Sir, waktu di Madinah, Sir, mau nggak nikah sama sepupu istri anak, dia bilang. Oh, yang anaknya donatur pondok antum ya? Iya katanya. Dan dia sering menceritakan donatur pondoknya adalah paman istrinya. Jawaban Anda apa? Enggak. Anda nggak mau nikah sama anak orang kaya, nggak pede. Nah, seperti tadi ya, Anda punya kaca cermin Pak di rumah Pak, nggak pantas seperti ini dapat orang kaya itu. Anda nggak pede dapat orang kaya. Langsung ditawarin, kalau gitu sama adik Anda aja, berarti miskin toh? Berarti itu, jawabannya seperti itu. Berarti sama adik Anda aja, itu teman akrab Anda di Madinah. Langsung dibilang, oh ya, nanti Anda tanyakan. Tapi Anda lihat fotonya dulu ya. Zaman dulu belum ada WhatsApp. Ngirim foto pakai email. Dia ngirim foto. Nih dek, Sir, di komputer. Sir, ini fotonya. Ya, gitu aja Pak. Siqah Pak, percaya. Dia juga lihat foto Anda sampai acara lamaran pun Anda nggak nonton. Alhamdulillah udah punya anak 3 kok. Nah, jadi ya
semua memaklumi lah. Semua tahulah. Kecantikan itu relatif, tahu kan? Cuma kejelekan itu mutlak katanya. Maksudnya nggak akan apa istilahnya? Ya ada cerita itu, dia ketika nikah dipajang dia kan, cari akhwat yang cantik, begitu nikah ternyata tuh cari cantik itu nggak akan pernah ketemu ujungnya. Kenapa? Begitu dia nikah duduk sama istrinya, teman-teman istrinya yang salaman sama istrinya lebih cantik daripada istrinya. Ada yang cerita sama saya itu. Itulah kalau ingin mencari tampang nggak akan ada ujungnya. Tapi ingat, menikah untuk apa? Menikah untuk apa? Tanya itu aja. Nah, ya semua kalau jawabannya coba untuk cantik, ya insya Allah nggak akan bertahan lama karena cantik itu akan pudar. Ya. Udah, kita cukupkan di sini. Semoga dapat diambil pelajarannya, semoga dapat diamalkan apa yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.